Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah studi aplikasi administrasi perkantoran, saya, Nida Maratul Askia, mahasiswi semester 6, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, akan menjelaskan materi mengenai Office Automation. Pengertian dari Office Automation dalam bahasa Indonesia, automation disebut otomatisasi, yaitu proses penggunaan peralatan otomatis yang memiliki sistem kerja secara sistematis. Jadi, otomatisasi kantor adalah penggunaan dalam peralatan elektronik dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi orang-orang yang ada di dalam dan di luar kantor. Untuk pemakai otomatisasi kantor tersebut antara lain, yang pertama manajer, yang merupakan orang-orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Yang kedua profesional, yakni orang yang menyumbang keahlian khususnya. Dan yang ketiga ada sekretaris, biasanya ditugaskan pada manajer atau profesional tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas, menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Dan yang terakhir ada pegawai administrasi yang melaksanakan tugas untuk sekretaris seperti mengoperasionalkan mesin fotokopi, menyusun dokumen, dan mengirim surat. Selanjutnya ada tujuan dari otomatisasi kantor sendiri. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pekerja di perusahaan. Adanya otomatisasi kantor memungkinkan para pekerja kantor dapat memproses lebih banyak dokumen secara lebih cepat dan lebih baik. Dan yang kedua, memudahkan para pekerja untuk menyiapkan korespondensi keluar. Misalnya, pekerja dapat menggunakan pengolah kata untuk menyiapkan surat, memo, dan laporan. Dan yang terakhir, digunakan untuk pemecahan masalah. Seorang manajer bersama profesional atau sekretaris dapat menggunakan otomatisasi kantor sebagai alat komunikasi untuk memecahkan masalah pada tiap tahap proses. Selanjutnya ada dampak dari otomatisasi kantor. Yang pertama ada dampak terhadap pekerja dan pekerjaan. Penggunaan mesin dalam bidang perkantoran mengakibatkan perubahan pada susunan manajer dan perubahan kantor dari manual menuju otomatisasi mengakibatkan pekerja harus menguasai berbagai aplikasi komputer yang berhubungan dengan komputerisasi di perkantoran. Dampak kedua yaitu terhadap pendidikan dan pelatihan pegawai. Perubahan terhadap struktur pekerjaan menyebabkan permintaan terhadap pegawai yang terampil terus meningkat. Akibatnya, peluang kerja bagi non-sarjana berkurang dan terjadi pengangguran. Dampak ketiga yaitu terhadap operasi perusahaan. Banyak perusahaan mulai memusatkan operasional mereka menggunakan sistem informasi komputer di seluruh pusat untuk mengumpulkan, mengelola, dan mengirim data ke seluruh dunia. Selanjutnya, perkembangan dan pemanfaatan dalam perkantoran serta dukungan IT atau teknologi informasi. Era otomatisasi perkantoran dimulai bersamaan dengan berkembangnya teknologi informasi. Penggunaan perangkat komputer untuk keperluan perkantoran, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi akan membawa kemajuan bagi perkantoran. Sebagai contoh sederhana adalah email. Manfaat penerapan Office Automation System di perkantoran ada 5. Yang pertama, proses pengambilan keputusan akan menjadi lebih mudah. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerja. Yang ketiga, meningkatkan efisien kerja. Keempat, hanya memerlukan sedikit tempat menyimpan data. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Berikutnya macam-macam sistem otomatisasi kantor ada 12. Yang pertama, word processing.
yang diperlukan untuk membuat dokumen ketik atau cetak. Yang kedua, email untuk memecahkan berbagai masalah yang terdapat pada telepon konvensional. Yang ketiga, voicemail, yaitu mengirimkan pesan dengan mengucapkan pesan tersebut melalui telepon dan menggunakan telepon untuk memanggil pesan yang telah dikirimkan. Yang keempat, electronic calendaring untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Yang kelima, audio conferencing untuk membuat hubungan audio di antara orang-orang yang tersebar secara geografis untuk tujuan melakukan konferensi. Yang keenam, video conferencing. Orang yang berada dalam suatu lokasi dapat melihat dan mendengar suatu orang yang berada di lokasi lain selagi konferensi dilakukan. Yang ketujuh, computer conferencing untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi. Yang kedelapan, voicemail transmission. Aplikasi ini biasa disebut dengan fax. Yang kesembilan, video text untuk memberikan tampilan materi tekstual pada layar CRT. Yang kesepuluh, image storage dan retrieval untuk melihat kembali dokumen historis untuk tujuan pemahaman masalah. Yang ke-11, desktop publishing, pembuatan output tercetak yang kualitasnya hampir sama dengan yang dihasilkan oleh typesetter. 12, spreadsheet untuk mengolah data. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.